Tuhan, inilah hidupku. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya dari grup F, Prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM saya yaitu 200101196. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wilson Simanjuntak, MPDK. Di sini saya akan menjelaskan yaitu model kepemimpinan, kunci keberhasilan kepala sekolah, dan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Sebuah sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, kepala sekolah yang berhasil yaitu memiliki tujuan sekolah serta tujuan bagi para individu yang ada di lingkungan sekolah. Mereka harus memahami dan menguasai peranan organisasi serta hubungan kerjasama antara individu. Untuk membantu kepala sekolah dalam mengorganisasikan sekolah secara tepat dan tepat, diperlukan adanya satu esensi pemikiran yang teoritis, seperti konsepsi klasik tentang struktur organisasi, hierarki, kewibawaan, dan mekanisme demi pencapaian di dalam suatu koordinasi lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga memerlukan serta memahami teori organisasi formal yang akan bermanfaat untuk menggambarkan hubungan kerjasama antara struktur dan hasil dalam sebuah sekolah. Di samping itu, para kepala sekolah dapat memahami bagaimana mengantisipasi dan memperbaiki konflik yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah perlu mempelajari teori dimensi sistem sosial. Kepala sekolah juga diharapkan agar mampu melakukan analisis terhadap kehidupan informal sekolah dan iklim atau suasana organisasi sekolah. Dengan memahami macam-macam teori tersebut akan sangat bermanfaat bagi para kepala sekolah di dalam memperbaiki organisasi dan operasionalisasi sekolah. Studi keberhasilan kepala sekolah dikatakan pula bahwa keberhasilan sekolah adalah sekolah yang memiliki sebagai pemimpin yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa. Pemimpin sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui bagaimana tentang tugas-tugas mereka untuk menentukan suasana di dalam sekolah mereka tersebut. Tujuan dari pemimpin sekolah itu yaitu ada 4. Yang pertama, memberikan informasi mendasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengertian makna kepemimpinan tersebut. Yang kedua yaitu kepala sekolah dan calon kepala sekolah tersebut harus menyadari bahwa jabatan kepala sekolah bukan jabatan yang bersifat teknis sebagai pengajaran saja. Yang ketiga yaitu adanya motivasi kepada para kepala sekolah dan calon kepala sekolah serta kepada para sekolah. Yang keempat yaitu dapat membantu program pelatihan kepala sekolah dan calon kepala sekolah sebagai salah satu sumber atau referensi materi kepemimpinan kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan teoretik. Beberapa studi kepemimpinan yaitu kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat, bagaimana seolah-olah kepemimpinan dipaksa untuk menghadapi berbagai macam faktor seperti yaitu struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi sekolah. Justru malah sebaliknya, kepemimpinan itu rasanya dapat dengan mudah menjadi salah satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang menimpa suatu organisasi tersebut. Dalam hal ini, kepemimpinan dapat berperan di dalam melindungi beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti distribusi kekuasaan yang
menjadi pengalaman tindakan yang efektif. Kemudian kekurangan berbagai macam sumber, kemudian prosedur yang dianggap buruk dan sebagainya, yaitu seperti problem-problem organisasi yang lebih bersifat mendasar. Dalam hal ini, demikianlah esensi salah satu pendapat yang diungkapkan oleh Ricard. Hal tersebut melalui bukunya yang berjudul Organization, Structure and Process. Mengapa perlu banyak terdapat studi tentang kepemimpinan pada masa-masa lalu? Suatu kenyataan bahwa dalam suatu situasi tertentu, kepemimpinan dirasakan penting, bahkan sangat penting. Oleh karena peranan sentral kepemimpinan dalam organisasi tersebut, dimensi-dimensi kepemimpinan dalam organisasi tersebut, yaitu sehingga peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif, di mana dimensi-dimensi tersebut adalah definisi bagaimana apa yang dimaksud kepemimpinan tersebut, berbagai macam studi tentang kepemimpinan, tugas dan fungsi kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, serta usaha-usaha dalam memperbaiki kepemimpinannya tersebut. Definisi dan hakikat kepemimpinan akan saya jelaskan, yaitu definisi sebagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraannya, seperti yaitu sempat menimbulkan selisih pendapat dari para pakar. Di satu pihak berpendapat membicarakan definisi akan bersungguh-sungguh yang merupakan maut, tetapi definisi tentang suatu pokok persoalan itu sangat diperlukan. Demikian pula, yaitu walaupun ada di antara para pakar berpendapat definisi suatu pokok pembicaraan itu tidak akan dapat membantu banyak tujuan, tetapi satu pendekatan yang memiliki alasan kuat tampil bahwa definisi memberikan satu landasan pemahaman fenomena untuk kita pelajari. Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah-istilah serta sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif dan preseptif dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Pendekatan suatu kepemimpinan itu yaitu melalui berbagai cara yang berbeda, bagaimana tergantung pada konsepsi kepemimpinan, dan dipilih melalui metodologi para penelitinya, sehingga studi kepemimpinan harus memperlakukan atau dihadapkan pada satu aspek yang sempit, seperti pengaruh bawahan atau sifat-sifat pribadi atau perilaku yang satu sama lain dijadikan sasaran studi tanpa mengatakan satu sama lain yang sebenarnya, yaitu merupakan satu rangkaian persoalan di bidang kepemimpinan tersebut. Bahwa persoalan utama kepemimpinan secara kasar dapat dibagi menjadi 3 pertanyaan pokok, yaitu
sumber pengaruh dari bawahan tersebut. Sumber pengaruh dan atau kewibawaan pada pemimpin menurut Friends dan Riven berasal dari yaitu Riven atau secara lebih singkatnya pengaruh pemimpin terhadap bawahan. Pada dasarnya sepertinya yang dikemukakan oleh Amitai Etzoin mengalir yaitu dari positif dan personal power, yaitu pengaruh yang bersumber pada kedudukan atau kepribadian seorang pemimpin tersebut. Pengaruh bawahan terhadap pemimpin tersebut disebut adalah kewibawaan tandingan. Kewibawaan bawahan ini akan membantu sebagai pengendali kewibawaan pemimpin tersebut. Sebenarnya sumber utama counter power ini adalah ketergantungan pemimpin terhadap bawahan itu sendiri. Bagaimana ketergantungan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Para pemimpin diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengaruhnya berdasarkan pada keahlian dan daya tarik pada status legalistik. Tetapi kewibawaan pemimpin tersebut akan cepat lenyap apabila pemimpin gagal dalam memberikan kepuasan terhadap harapan dan kebutuhan para bawahan tersebut. Oleh sebab itu, agar para pemimpin tetap yaitu dapat bertahan menguasai kedudukan kepemimpinannya itu, bentuk dasar yang paling penting dari ketergantungan tersebut adalah terwujudnya kebutuhan untuk memberikan kepuasan para bawahannya. Fungsi kepemimpinan dalam kehidupan organisasi, fungsi kepemimpinan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Tetapi harus merumuskan apa yang dimaksud dengan fungsi kepemimpinan. Sulit dan sangat sulit memberikan definisi tentang kepemimpinan itu sendiri. Kita tahu yaitu kesulitan ini terjadi sebab yaitu kepemimpinan menarik perhatian para pakar untuk menelitinya, sehingga melahirkan penelitian kepemimpinan yang berbeda-beda. Hampir sebanyak-banyaknya para pakar melakukan penelitian tersebut. Masing-masing hasil penelitian berdiri sendiri, tidak saling terkait sesuai dengan latar belakang konsep yang dimiliki oleh para pakar. Keberhasilan kepemimpinan. Konsep keberhasilan kepemimpinan ini sama halnya dengan konsep kepemimpinan, walaupun berbeda-beda dari penulis ke penulis yang lain. Keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seseorang pemimpin terlibat terhadap yaitu berbagai kedua orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi tersebut dan pembinaan terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, tingkat perubahan dan tingkat organisasi itu merupakan indikator yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan suatu kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu memperbaiki kepemimpinan. Kegiatan penelitian yang ekstensif terhadap keberhasilan kepemimpinan mempunyai implikasi yang penting terhadap para pelaksana kepemimpinan tersebut. Ada 3 macam cara yaitu untuk memperbaiki kepemimpinan masing-masing, yaitu yang pertama adanya seleksi, yang kedua yaitu adanya pelatihan, yang ketiga yaitu adanya rekayasa situasi. Ketiga pendekatan ini dapat dimasukkan sebagai pendekatan yang keempat, yaitu pengembangan organisasi atau juga sekedar dianggap sebagai variasi dari pelatihan tersebut. Selanjutnya yaitu kepemimpinan, kunci keberhasilan dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pejabat formal. Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui 2 bentuk, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kita tahu bahwa kepemimpinan formal itu terjadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut
Sedangkan kepemimpinan informal ini terjadi di mana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang dimiliki serta dirasakan dan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari organisasi yang bersangkutan. Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti kita harus mengetahui latar belakangnya, pendidikannya, pengalamannya, usianya, pangkatnya, dan integritasnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah juga pada hakikatnya adalah pejabat formal, di mana pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang sudah berlaku. Secara umum, jabatan kepala sekolah sebagai pejabat atau pemimpin formal dapat diuraikan melalui berbagai pendekatan seperti pengangkatan, pembinaan, tanggung jawab, dan lainnya. Saya akan menjelaskan yaitu pengangkatan. Pengangkatan sebagai pejabat formal, pengangkatan seorang kepala sekolah itu harus didasarkan atas prosedur dan peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembinaan. Selama menduduki jabatan kepala sekolah dalam rangka pembinaan kepada para kepala sekolah, selaku pejabat formal, dia harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang kepala sekolah, dia harus mempunyai tugas terhadap atasan, terhadap sesama rekan, kepala sekolah atau lingkungan yang terkait kepada bawahannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kepala sekolah sebagai supervisor dan manajer pendidikan. Kita tahu bahwa manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta pendaya-gunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu sekolah. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu proses pendaya-gunaan seluruh sumber organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Karena itu, kepala sekolah sebagai orang yang bertugas membina lembaganya agar menjadi lebih berhasil untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, dia harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan segala kegiatan organisasi. Tugas demikian tidak lain adalah tugas supervisi. Di samping itu juga terkandung beban atau tugas-tugas manajemen yang telah ditetapkan. Jadi, kepala sekolah di samping itu yaitu berperan sebagai supervisor dan juga adalah sebagai manajer pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor dan sekaligus sebagai pemimpin, dia juga perlu menggunakan manajemen pendidikan di sekolah yang demokratis ini, karena dengan demikian kepala sekolah tersebut akan lebih banyak dibantu dengan datangnya banyak saran-saran yang berharga dari anak buahnya, yaitu para guru, kepala sekolah, dan serta para siswa. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin. Definisi atau konsepsi tentang kepemimpinan kepala sekolah. Kita tahu bahwa kepemimpinan itu adalah satu kekuatan penting dalam rangka kegiatan untuk mengelola. Oleh sebab